Video yang diduga Sanas dan Randy mungkin seperti apa sih Bang? Kita kan itu kan infonya katanya video itu kan hoax ya, mungkin dari pandangan segi hukum seperti apa nih Bang? Oke, selamat malam, saya Dr. Firman Chandra. Saya menjelaskan coba dari sisi hukumnya. Ini ada beberapa sebenarnya payung hukum yang bisa masuk sebenarnya. Dan sebenarnya kami sebagai praktis hukum miris gitu, lagi-lagi ada video yang tersebar, dan itu adalah video dari public figure yang terkait yang mungkin kesusilaan. Menyangkut kasus yang ini sebenarnya hampir sama dengan kasus video-video yang disebarkan. Lagi-lagi yang kena adalah penyebar video porno tersebut yang melanggar kesusilaan. Makanya kami di praktisi hukum sebenarnya harus bisa melihat source-nya dulu. Penyebar itu kan karena ada source, ada sumber. Nah ini sebenarnya yang harus diberantas. Tanpa adanya source atau sumber video tersebut, semestinya tidak ada penyebaran video yang kita sebut video yang melanggar kesusilaan. Namun kalau masuk ke ranah hukum, lagi-lagi yang kena adalah penyebarnya. Penyebar memang ancaman hukumannya juga berat gitu. Tapi semestinya yang harus dilihat lagi, ditarik lagi, harus adalah sumbernya. Pertanyaan mendasar adalah betul nggak itu dilakukan oleh public figure tersebut. Kalau betul, memang akan melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi terkait dengan pembuatan aktor di sana di video tersebut gitu. Namun ancamannya itu terlalu ringan kalau itu yang dicari oleh penegak hukum gitu, baik Barreskrim, Polda ataupun Polres misalnya. Kalau bisa masukin atau jungtokan dengan undang-undang ITE tersebut di pasal 27 ayat 1, konten yang melanggar kesusilaan, dan itu baru bisa masuk langsung penjara kalau memang betul. Kemudian apa sih yang harus dilakukan terkait dengan video tersebut? Yang berhak, yang memiliki hak prerogatif adalah pasangannya, karena dua-duanya itu sudah menikah secara negara. Artinya pasal yang berlaku adalah pasal 284 KUHP. Siapa yang berhak melaporkan? Pasangannya, istrinya atau suaminya. Jadi yang kena adalah dua-duanya, dan itu akan masuk tuh ke sebuah tempat namanya rutan, karena memang ancaman hukumannya juga menarik gitu, karena ini dua-duanya sudah menikah dan dua-duanya public figure. Tapi harus dilihat dulu fundamentalnya, betul nggak video tersebut adalah video dari dua public figure itu gitu. Kalau memang betul, berarti lagi-lagi video yang melanggar kesusilaan muncul lagi, sampai kapan Indonesia akan disuguhi oleh video-video yang tidak mendidik untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Tapi Bang, kan kalau ini tadi kan rumornya kan ini video editan ya Bang ya. Tapi mungkin dari segi hukum sendiri, si penyebar video editan ini mungkin hukumannya itu seperti apa sih Bang, berapa lama? Balik lagi, karena ini kan menyebarkan konten-konten yang melanggar kesusilaan, masuknya di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya langsung masuk gitu, 6 tahun, di atas 5 tahun menurut KUHP kita itu akan masuk langsung ke rutan pada saat proses penyelidikan dan dinaikkan menjadi penyidikan, karena menurut KUHP kita ada dugaan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tapi sebenarnya muaranya, kalau saya sebagai praktisi hukum dan kami sebagai praktisi hukum di Indonesia, jangan itu yang dikejar. Kalau memang betul sumbernya gitu lah, goalnya apa sih gitu. Ini kan merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat. Itu yang harus dilihat fundamental dari kasus hukum ini. Tapi Bang, kalau yang kita tahu kan tadi ada juga sempat bilang ini bukan untuk kejadian untuk pertama kali, tapi sudah ada beberapa kali sebelumnya. Kalau dari segi hukum sendiri, kenapa lebih ke si penyebar sih Bang, maksudnya yang lebih diutamain dalam segi hukum? Karena kalau penyebar, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Artinya dengan mudah penyidik dalam hal ini kepolisian, entah Barreskrim atau Polres atau Polda, itu bisa langsung menahan orang tersebut gitu. Dengan mudahnya, tinggal dilihat aja Twitternya,
Facebooknya dan lain-lain. Nanti dihadirkan ahli di situ, ada ahli ITE, ahli hukum, dan ahli tata bahasa misalnya. Kenapa dikejar itu? Karena itu lebih mudah dibanding misalnya pembuatnya. Pembuat itu atau aktor yang di dalam itu hanya ancaman hukumannya 6 bulan gitu. Nah disitulah yang membuat polisi harus berjibaku keras gitu loh untuk mengumpulkan barang bukti kalau memang dia adalah pembuat dan aktor yang di dalam video tersebut. Kalau ITE itu kan 6 tahun, jadi lebih mudah penyidik untuk menahan seseorang sebagai tersangka penyebar gitu loh dibanding pembuat. Makanya saya bilang tadi kalau bisa supaya ada efek jerah ini dijungtokan saja. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 jungtokan dengan undang-undang yang di ITE agar yang di SOS tadi, sumber tadi pun masuk gitu. Jadi segera ditahan supaya ada efek jerah. Karena apa? Kalau begini nanti ujungnya lagi-lagi ada lagi. Ini hanya bom waktu saja gitu loh. Goalnya apa sih gitu loh? Apakah mau viral? Apakah untuk menaikkan rating dia sebagai artis gitu loh? Atau mungkin orang yang tadinya bukan artis pengen menjadi artis melakukan ini kan sudah melanggar tatanan sosial kemasyarakatan. Kenapa nggak ikut audisi? Kenapa nggak ikut misalnya Putri Indonesia, lomba-lomba itu supaya ada karir petnya gitu loh, dibanding langsung video porno sebar. Memang dia akan terkenal gitu, tapi sayang karena apa, itu akan merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia dan akan ditiru nanti. Ya, makasih banyak.